Salam damai dan sejahtera dalam Kristus. Malam ini saya akan membagikan kebenaran firman dan refleksi dari ayat-ayat Alkitab yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Keluaran pasal 36, yaitu tentang membuat kemah suci. Dari ayat 8 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermizi. Dengan ada keruknya, buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 asta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 asta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda, yang di ujung dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua. Sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas dan disambungkan tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda itu dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 asta dan 4 asta lebarnya. Tiap-tiap tenda yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuatlah orang 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu, sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Ya, ini ayat-ayat firman Tuhan yang cukup detail mengenai bagaimana orang Israel diperintahkan Tuhan membuat kemah suci. Ada kemah-kemah di sekitar kemah suci. Tentunya tidak mudah untuk kita membayangkan atau memikirkan bagaimana mereka mendapatkan bahan materi pembuatan kemah suci. Namun semua tersedia dengan baik, dan terutama ada bahan-bahan yang mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Misalnya lenan halus yang dipintal benangnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermizi. Ini tidak bisa kita bayangkan seperti konteks kita yang sekarang ini, karena kita sudah begitu modern. Jadi mudah membedakan warna, mudah mendapatkan berbagai jenis kain. Tetapi zaman itu, kira-kira 4.500 tahun yang lalu atau lebih kurang, mendapatkan bahan itu untuk kemah suci, untuk kemah-kemah orang Israel, itu tidak mudah. Ayat 20 saya lanjutkan. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 asta panjangnya, 1 papan, dan 1,5 asta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan 40 alas perak dibuat orang di bawah kedua 20 papan itu, 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara 20 papan, dengan 40 alas peraknya.
2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah satu papan. Nah, dari ayat ini kita paling tidak mendapatkan 2 perangkat atau alat untuk membuat kemah suci, yaitu kayu yang khusus sudah menjadi papan, diukur sedemikian detail. Ini ornamen yang paling mudah kalau kita pikirkan di konteks sekarang, tapi di konteks waktu itu tidak mudah. Lalu ada perak yang bisa berhubungan dengan kayu. Ini teknologi tradisional yang cukup mutakhir pada abad ya kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi. Ya kira-kira 1450-an sebelum Masehi. Jadi cukup begitu panjang jarak dari kita, tapi mereka punya teknologi cukup luar biasa. Pengetahuan mereka untuk membuat sebuah bangunan kemah suci, dan keterampilan mereka membuat tidak lebih kurang dari apa yang kita miliki sekarang. Ini kalau membuat bangunan, ada bagian sipilnya, fondasi, ada bagian arsitekturnya, ada bagian desainnya, dengan ukuran yang cukup dimengerti. Dan setiap bagian itu untuk saling mengikat dan memperkuat. Dan ini menjadi hal yang baik untuk kita pelajari. Sebagai orang Kristen yang membaca Alkitab, saudara dan saya belajar kitab-kitab dan ayat-ayat tentunya bukan sekedar menambah pengetahuan, pengalaman berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya, tapi kekaguman kita akan karya Tuhan melalui tiap-tiap orang di tiap-tiap zaman. Kekaguman itu makin bertambah-tambah ketika kita sadar betul bahwa manusia sudah sejak lama, sejak diciptakan, memang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk membuat sesuatu yang baik, yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Contoh pembuatan kemah suci yang menurut kita sangat sederhana, tetapi dalam konteks kekinian kita mengatakan demikian. Tetapi kalau kita mau bayangkan pada konteks zaman lalu, kira-kira 3.000-4.500 tahun lalu, tentu tidak semudah yang kita pikirkan seperti sekarang ini. Ayat 31-38, Keluaran 36. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu, dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas, gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Ini bagian yang berikutnya, alat atau bahan untuk membuat kemah suci menjadi jauh lebih baik. Emas, bukan hanya kain, kayu, perak, juga emas. Begitu modernnya zaman ribuan tahun lalu, secara teknologi dapat mengetahui, membedakan antara mana kain dengan warna-warni yang begitu indah, mana kayu yang untuk pasak, untuk dinding, untuk atap, untuk pembatas, juga membedakan mana yang dapat disalut dengan perak dan disalut dengan emas. Tentu kalau diminta untuk kita membuat ini lagi, membutuhkan banyak waktu yang cukup. Tetapi waktu orang-orang Israel membuat ini di padang gurun menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka membuatnya sungguh-sungguh dengan kompetensi
keterampilan yang begitu mahir dan luar biasa. Inilah anugerah Tuhan yang melampaui segala pemikiran manusia. Orang biasa bisa membuat hal yang luar biasa. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan linen halus yang dipintal benangnya. Dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Dibuat oranglah untuk 4 tiang dari kayu penaga, dan disalutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Lagi dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat orang tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan linen halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna, dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Ditambah lagi yaitu tembaga. Jadi kita bisa memberikan sungguh-sungguh perhatian dengan bahan-bahan membuat kemah suci. Kainnya, kayunya, peraknya, emasnya, dan tembaga. Itu ribuan tahun yang lalu manusia sudah mampu mengelola sumber daya alam untuk hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan, membuat kemah suci. Dalam konteks saat ini ada banyak tempat ibadah, gereja, baik di pedalaman, di kota kecil, kota besar, kota-kota metropolitan, masih kurang memperhatikan sipil dari bangunan, arsitek, desain, warna, penggunaan perangkat-perangkat yang ada untuk tempat ibadah. Ini menunjukkan keterbatasan manusia di masa sekarang, dan juga sekaligus ketidaksungguhan, keseriusan menggunakan kompetensi, kemampuan manusia untuk membuat tempat ibadah yang kita sebut gedung gereja untuk jauh lebih baik, lebih indah, dengan desain yang lebih megah, seperti yang Tuhan sudah contohkan dalam membuat kemah suci. Seharusnya dan sewajarnya kita saat ini yang punya kemampuan lebih daripada ribuan tahun yang lalu, kita sewajarnya sudah memiliki tempat-tempat ibadah yang memiliki desain baik, indah, warna, penggunaan perangkat-perangkat yang baik. Tetapi kenyataannya kita bisa perhatikan jauh lebih megah bagaimana orang Israel membuat kemah suci. Lalu bagaimana pembuatan tabut perjanjian, pembuatan meja roti sajian, bagaimana membuat kandil, mesbah pembakaran dan ukupan sebagai bagian dari apa yang diperintahkan Tuhan sebagai bagian dari peralatan dan perlengkapan untuk ibadah kepada Tuhan Allah. Jadi di sini sebenarnya saudara, kalau kita benar-benar ingin memanfaatkan kemampuan, kompetensi kita, kapasitas dan pemberian Tuhan untuk rumah ibadah, entah di pedalaman, entah di desa, entah di kota besar, kota kecil, kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan indah, dengan sungguh-sungguh. Bagaimana membuat tabut perjanjian yang di dalamnya tentu nantinya ada loh batu, roti mana, dan tongkat Musa. Di sini ada seorang ahli di dalam Keluaran pasal 37 dijelaskan ahli itu bernama Bezalil. Bezalil membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 asta panjangnya, 1,5 asta lebarnya, dan 1,5 asta tingginya. Disalutnya itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnya lah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnya 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnya lah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutnya itu dengan emas. Dan dimasukkannya lah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnya lah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 asta panjangnya dan 1,5 asta lebarnya. Dibuatnya lah 2 kerup dari emas tempaan dibuatnya itu
pada kedua ujung tutup pendamian itu. Satu kerup pada ujung sebelah sini dan satu kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamian itu dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamian itu, menghadap muka kerup-kerup itu. Jadi saudara mesti memahami kemah suci itu ada 3 bagian: pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Pelataran tempat di mana imam menerima persembahan, lalu persembahan dari korban binatang dan juga hewan-hewan yang dikorbankan, lalu kemudian nanti dibawa ke ruang kudus, dan setahun sekali dibawa ke ruang maha kudus, di mana imam besar agung saja yang bisa membawa persembahan masuk ke ruang maha kudus. Nah, di ruang maha kudus inilah tabut perjanjian diletakkan. Nah, tabut perjanjian itu, seperti yang saya sudah katakan tadi, isinya setidaknya ada yang namanya 2 loh batu. Bahwa ibadah orang Israel berdasarkan pada hukum Taurat. Dan juga ada tongkat Musa serta mana, roti bundar atau roti putih yang dikirim Tuhan sebagai simbol pemeliharaan Tuhan. Tongkat sebagai lambang kekuatan dari Tuhan untuk membuat orang Israel menang menghadapi segala tantangan dan berada di dalam pimpinan Tuhan melalui hambanya Musa. Tabut perjanjian itu dibuat dan ditutup setelah diletakkan di sana 2 loh batu. Hal yang penting perlu kita ketahui, tutupnya itu ternyata ada di atasnya kerup. Kerup itu melambangkan malaikat. Malaikat yang memiliki sayap, yang menunjukkan keagungan, kebesaran Tuhan yang memelihara mereka. Jadi ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kepemimpinan Tuhan bagi umatnya. Dan tabut perjanjian ini diletakkan di ruang maha kudus. Tidak boleh seorang pun sembarangan untuk memegang, membuka, bahkan mengangkat tabut perjanjian sepanjang perjalanan bangsa Israel di padang gurun, sampai nanti akhirnya Raja Salomo membuat yang namanya Bait Allah di Yerusalem. Tapi sampai itu belum dibuat, kemah suci masih berfungsi, dilakukan peribadatan dengan menggunakan, memanfaatkan kemah suci. Di ruang kudus, di kemah suci bagian tengah itu ada meja roti sajian, ada juga nanti kandil, dan juga di luar juga ada tempat mezbah pembakaran dan juga minyak urapan. Lalu kemudian nantinya di paling depan ada juga meja bejana pembasuhan sampai ada tempat pelataran. Semuanya itu dijelaskan, dituliskan secara detail di dalam kitab Keluaran, Imamat, dan dilanjutkan dalam kitab Bilangan Ulangan. Ini tujuannya agar orang Israel yang tadinya seorang yang diperbudak Firaun, sekarang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian dipimpin demikian rupa untuk membuat kemah suci yang begitu detail dengan peralatan, perlengkapan, bahan-bahan yang begitu kompleks, bahkan rumit untuk dibuat pada zaman itu. Nah, bagaimana dengan meja roti sajian? Dalam Keluaran 37 ayat 10 sampai 16 cara membuatnya demikian. Dibuatnya lah meja itu dari kayu penaga, 2 asta panjangnya, seasta lebarnya, dan 1,5 asta tingginya. Disalutnya lah itu dengan emas murni dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnya lah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnya lah untuk meja itu 4 gelang emas, dan dipasangnya lah gelang-gelang itu di keempat penjurunya dan keempat kakinya, dekat
ke jalur pinggirnya gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Supaya meja itu dapat diangkut, dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut, dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala dan kendinya yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Yang menjadi pertanyaan, dari mana emas itu mereka dapat? Bukankah mereka para budak yang baru saja keluar dari Mesir? Bukankah mereka tidak memiliki simpanan emas-emas yang begitu banyak? Dan mereka di awal-awal keluar, mereka sebagian sekitar 3.000 orang melakukan tindakan pemberontakan kepada Tuhan Allah dengan sengaja membuat patung lembu emas untuk menjadi sesembahan mereka. Nah, emas-emas itu dibuat patung lembu emas di awal-awal mereka keluar dari perbudakan. Setelah Tuhan menyatakan murkanya, menghukum 3.000 orang dengan hukuman yang sangat mengerikan karena kejahatan mereka, emas-emas yang ada, perak, dan apa yang terbaik yang mereka terima dari orang-orang Mesir, mereka mendapatkan itu sekarang semuanya itu diberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembuatan kemah suci dan peralatan perlengkapan ibadah. Ini adalah suatu bagian dari proses peribadatan, mempersembahkan apa yang dimiliki untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya ketika mendapatkan banyak berkat, entah itu tanah, entah itu rumah, entah itu pakaian, sandang, pangan, papan, uang, emas, deposito, tabungan, dan sebagainya. Apakah kita belajar dari orang Israel bahwa dengan keberanian dan kesungguhan mereka mau memakai semua yang mereka bisa berikan untuk tempat ibadah supaya sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya apa yang dibutuhkan dalam peribadatan dicukupkan dan benar-benar mengikuti rancangan kehendak Tuhan. Ini tidak mudah. Seringkali kita mendengar dalam konteks saat ini gereja-gereja membuat lelang, meminta sumbangan, bahkan janji iman, bahkan 1/10 dari penghasilan untuk dana pembangunan gereja dan segala keperluan pelayanan gerejawi. Kalau kita belajar dari apa yang dinyatakan Tuhan dalam kitab Keluaran ini, orang-orang Israel memberikan dengan kerelaan untuk ibadahnya, oleh tempat itu berkenan di hati Tuhan. Meja roti sajian saja sedemikian detail ukurannya, bahan-bahan yang diperlukan, bahkan apa yang ada di atas meja itu dibuat sedemikian indah, harmonis, sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana di gereja tempat saudara beribadah? Apakah gereja di mana tempat saudara beribadah sudah sungguh-sungguh anggota jemaat gerejanya berbagian memberi untuk kehidupan, pengelolaan, pelaksanaan ibadah yang lebih baik? Ya, tentu berbeda konteksnya, tetapi sikap hatinya harusnya sama. Walaupun beda, tempatnya beda, arsitekturnya beda, peralatan perlengkapan ibadahnya berbeda, pemanfaatan dari barang-barang yang ada berbeda, tapi apakah sikap hati untuk memberi dan membangun tempat ibadah jauh lebih indah, lebih baik itu tetap sama? Rela memberi, rela untuk membagikan apa yang dimiliki untuk pekerjaan Tuhan? Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Lalu bagaimana membuat kandil untuk ibadah? Dibuatnyalah kandil dalam Kejadian pasal Keluaran 37, dalam kitab Keluaran 37 ayat 17 sampai 24. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan dibuatnyalah kandil itu, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya, dibuatnya seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu,
dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke 6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga di bawah ke-6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempahan yang murni. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sapitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari situ talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Luar biasa, emas murni. Harganya tentu tidak murah sekarang ini. Ya, sekarang ini mungkin sekitar 1 gram 1.300 sampai 1.400 rupiah. Ya, 1.300.000 sampai 1.400.000 rupiah per gram. Kalau membuat kandil ini berapa gram, berapa kilo, lalu berapa puluh juta untuk membuat kandil yang semuanya dari emas murni, jadi 99,9 karat persen, mungkin 24 karat. Dan tentunya ini tidak mudah. Kalau dalam konteks sekarang, kita membuat misalnya di gedung-gedung gereja, ada bangku, ada kursi, ada mesbah, ada mimbar, ada tempat di mana para liturgis atau juga master of ceremony, juga orang-orang yang memainkan alat musik, piano, organ, ataupun yang lain, berapa puluh juta. Itu hasil dari mana? Dan bagaimana supaya semua peralatan ibadah itu baik, benar, dan suci? Ya tentunya dari jemaat. Tentunya itu milik Tuhan, bukan milik perorangan atau milik sekelompok orang. Nah, bagaimana jemaat, orang-orang Kristen, menggunakan emasnya, hartanya untuk membuat kandil, meja roti sajian, tabut perjanjian bagi pekerjaan Tuhan. Kalau sekarang bisa saya gambarkan bagaimana jemaat membuat mimbar khotbah untuk para pendeta, hamba Tuhan, juga tempat meja di dalam ibadah, dan kursi kayu dan kursi-kursi yang bagus untuk pekerjaan Tuhan. Supaya orang beribadah bisa serius mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana setiap jemaat bisa betul-betul benar-benar sungguh-sungguh beribadah, mendengarkan firman Tuhan di gereja tiap minggunya. Ya harus jemaat mempersiapkan, memperlengkapi dari apa yang ada padanya, entah di pedalaman, di desa kecil, desa sudah bagus kualitas ekonominya, dan di kota-kota. Sangat heran kalau ada gereja yang begitu megah, tapi juga ada gereja yang begitu susah untuk membangun, merenovasi bangunan-bangunan gerejanya. Padahal bisa dimanfaatkan sumber-sumber yang dimilikinya. Jangan tunggu atau berharap bantuan dari orang lain. Jangan mengemis untuk membangun gereja. Jangan meminta-minta untuk bisa membangun dan memperlengkapi isi gerejanya sendiri. Usahakan dengan berbagai macam cara yang baik, yang benar, yang suci, sehingga gereja itu bisa berdiri dengan peralatan yang memadai. Pendeta, hamba Tuhan yang melayani pun harus memberi contoh, memberi, bukan selalu meminta dilayani. Memberi contoh supaya gereja itu bisa dipakai untuk ibadah dengan baik. Selanjutnya di ayat 25-28 dari Keluaran 37 tentang mesbah pembakaran ukupan. Dibuatnyalah mesbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, seasta panjangnya dan seasta lebarnya, 4 persegi tetapi 2 asta tingginya, tanduk-tanduknya seiras dengan mesbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya dan kedua bidang sisinya,
sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas. Mengapa perlu ada kayu pengusung? Kita harus tahu dan kita mesti membayangkan bahwa kemah suci dan segala peralatan perlengkapan ibadah itu, baik dari ruang pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus, semua detail-detail yang dibuat itu haruslah mudah untuk diangkat dan diangkut. Karena mereka, orang-orang Israel yang beribadah itu sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Ada banyak orang yang sudah diberikan tugas membuat, tugas memelihara, tugas memanfaatkan semuanya itu. Jadi di sini secara tidak langsung kita belajar pengorganisasian, pengelolaan gedung gereja. Bagaimana gereja itu dikelola gedungnya, baik kebersihannya, juga pemeliharaan penggunaannya, sampai pada pemanfaatan fungsi-fungsinya dengan baik. Karena tiap minggu, setidak-tidaknya sepanjang minggu, hari minggu digunakan untuk ibadah. Demikian orang-orang Israel yang sedang membuat kemah suci dan segala peralatan perlengkapan ibadah. Bagaimana peralatan perlengkapan ibadah ini tahan dingin, tahan panas, tidak mudah kropos, tidak mudah hancur, tidak mudah rusak, tetapi bisa berfungsi pada waktunya dan tempatnya dibawa sepanjang perjalanan untuk ibadah. Begitu juga dengan kita. Dalam peribadatan kita, bagaimana kita secara pribadi, dalam konteks kekinian, di dalam perspektif perjanjian baru, kita adalah bait Allah, bagaimana kita menjaga, memelihara, dan memanfaatkan segala keberadaan kita untuk ibadah. Ibadah di mana Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memimpin kita untuk mengerjakan apa yang diperintahkannya. Ibadah dalam komunal maupun dalam kehidupan sehari-hari secara individu. Terakhir di ayat 29, yaitu dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Dengan demikian, saudara, kita makin memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena memang Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya begitu kompleks, begitu plural, begitu berwarna, dan begitu detail, rinci, tetapi satu kesatuan dalam setiap yang diciptakannya, dalam satu sistem kehidupan. Jadi alam semesta ini adalah tempelnya atau baitnya, dan bumi ini baitnya. Bait gedung buatan Allah itu dinyatakannya, dan kitalah juga adalah baitnya. Jadi dengan pembelajaran ini kita diarahkan untuk mengagungkan Tuhan dalam segala hal dengan rincian-rincian yang detail, bukan asal-asalan, bukan dari bahan yang sembarangan, supaya apa yang kita kerjakan pun demikian, baik pekerjaan di rumah, di kantor, di tempat-tempat kita berupaya, berusaha, kita mesti bekerja, berkarya dengan betul-betul lengkap, rinci, detail, satu kesatuan, tidak memisah-misah mana yang lebih penting, mana yang tidak. Semua dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Itulah ibadah kita dalam pekerjaan. Dan ibadah kita dalam komunal untuk bersama-sama, itulah pada hari yang ketujuh. Dan semuanya ditata sedemikian rupa sehingga menjadi kehidupan yang dinamis, tidak legalisme, tidak berpatokan pada kemampuan manusia, tapi berpatokan pada kerelaan Tuhan menerima ibadah kita. Marilah kita bersama mempersiapkan diri terus-menerus dengan segala yang Tuhan berikan untuk mengerjakan ibadah setiap hari, dalam pekerjaan kita, dalam rumah kita,
Dan orang Israel ini membuat kemah suci, memang tidak semua orang bisa membuat kemah, membedakan warna, mana kain yang baik, yang indah, kayu mana yang digunakan, peraknya dibuat seperti apa, emasnya digunakan bagaimana. Tentu tidak semua orang punya keahlian yang sama seperti yang Bazalil miliki, yang dikaruniakan Tuhan. Tidak semua sama. Tetapi semua orang Israel dapat berbagian dengan memberi yang dia punya. Entah itu emasnya 1 gram, entah peraknya itu 10 gram, entah mereka punya kayu. Kalaupun tidak punya semua, mereka punya tenaga, mereka punya kekuatan fisik untuk membawa kayu-kayu itu diolah sedemikian rupa untuk membuat kemah suci. Demikian juga di dalam hidup kita. Kita tidak sepandai banyak orang. Ada yang pandai memuji Tuhan dengan suara yang indah, ada yang pandai menjelaskan firman Tuhan dengan berkhotbah, mengajar, ada yang pandai memberikan pengaturan keuangan dalam pelayanan gerejawi, ada yang pandai mengatur pengorganisasian gereja. Masing-masing punya karunia pelayanannya, tapi masing-masing juga diberikan Tuhan upah yang sama, berkat yang sama, berkat rohani. Tidak lebih tinggi orang yang berkhotbah dengan orang yang memainkan alat musik, entah apapun namanya. Tidak lebih rendah orang yang memanfaatkan audio, video untuk penyelenggaraan ibadah supaya lebih baik. Tidak lebih rendah orang yang hanya menjadi kolektan, aser, dan penerima tamu dari orang-orang yang memimpin pujian. Jadi semua ada bagiannya, dan tiap-tiap bagian itu haruslah orang-orang yang melayani dengan penuh dedikasi kepada Tuhan Allah. Inilah prinsip pelayanan. Bukan berapa sibuknya kita melayani, tetapi berapa sungguh-sungguhnya kita mengerjakan pelayanan bagi pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Pusat perhatian kita bukan pada aktivitas keagamaan, tapi pada Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui kita. Karena bisa jadi ada orang yang begitu sibuk dalam pelayanan, tetapi hatinya bukan berpusat kepada Tuhan, hatinya berpusat kepada dirinya untuk mendapatkan tepuk tangan, upah, dan apresiasi dari manusia. Sekalipun kita kecil di dalam pelayanan, tetapi hati kita berpusat kepada Kristus. Nah, itu pelayanan. Sekalipun demikian, tentu kita tidak puas hanya melayani di satu bagian saja. Kita perlu memohon kekuatan agar Tuhan mengaruniakan kiranya pelayanan-pelayanan kita makin meningkat. Misalnya, kita tadinya hanya bagian seksi keamanan, kemudian kita meningkat menjadi bagian penerima tamu atau yang mengedarkan kolekte, dan kemudian meningkat menjadi pemuji Tuhan, pemain musik, atau liturgis, pemimpin pujian. Dan kalau memang Tuhan panggil secara khusus menjadi majelis, penatua, menjadi hamba Tuhan, bahkan kalau memang jelas panggilan Tuhan menjadi pendeta atau pembawa firman. Jadi ada suatu upaya meningkatkan kualitas pelayanan, tapi di pihak lain ada suatu sikap untuk tetap bersyukur karena masih diberikan kesempatan melayani. Dengan demikian, tidak ada persaingan atau sikut-menyikut atau mencari keuntungan diri sendiri dalam pelayanan. Karena pelayanan milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, datang dari Tuhan, untuk Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Tuhan dimuliakan. Kiranya dengan pengertian yang mendasar ini, saudara dan saya makin terus meningkatkan pelayanan kita. Tidak boleh berhenti dan tidak bisa merasa cukup puas hanya di sini saja. Tidak demikian. Kita tahu bahwa ada penambahan kapasitas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Makin kita tekun, makin kita lelah, makin kita bersyukur, makin bertambah-tambah pelayanan-pelayanan yang dikaruniakan Tuhan untuk kita. Tapi makin kita bersungut-sungut, mudah untuk menyalahkan orang lain, tidak bersegera untuk memusatkan semuanya bagi Tuhan,
makin sedikit pelayanan, makin menjadi batu sandungan bagi orang lain dan merusak kehidupan pelayanan dalam komunitas orang percaya. Ini akan segera dibuang Tuhan. Karena itu, mari kita, saudara, di dalam gereja masing-masing bergandengan tangan. Baik mereka yang baru mulai melayani, maupun yang sudah senior berpuluh-puluh tahun melayani, bahkan yang menjadi pejabat-pejabat gereja, para majelis penatua, dan aktivis bergandengan tangan mengerjakan pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan, kehendak Tuhan dinyatakan, dan banyak orang datang kepada Kristus kembali. Nah, hal-hal ini yang harusnya menjadi motivasi untuk kita mengerjakan pelayanan-pelayanan seperti orang Israel waktu membuat kemah suci, membuat tabut perjanjian, membuat roti sajian, meja persembahan, membuat kandil, membuat meja persembahan pembakaran ukupan, dan juga membuat minyak urapan. Seluruhnya dalam satu paket pelayanan yang unik dan yang diperkenan Tuhan. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan pada malam ini bermanfaat, berguna bagi saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.